Wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, saya mau menyampaikan sedikit bercerita ini sama sahabat-sahabat yang lain yang sudah menonton dan selalu mengikuti perjalanan kami. Alhamdulillah, perjalanan kemarin waktu aku berjumpa dengan Bunda Ratu, entah itu benar atau sepertinya seperti mimpi. Entah itu benar, entah itu seperti kenyataan, seperti khayalan gitu. Kayak di dalam mimpi gitu rasanya itu. Sampai sekarang pun aku rasanya tuh kayak mimpi, bukan apa seperti kenyataan gitu. Tapi alhamdulillah sahabat-sahabat, dengan perjalananku untuk bisa berjumpa dengan Bunda Ratu, bisa langsung bertemu dengan Bunda Ratu, di sana sebelum saya berangkat itu ada gangguan seperti apa ya, ada dalam perjalanan itu ada sosok misterius, entah siapa itu, bentuknya seperti manusia yang manusia menyerupai apa kepalanya binatang gitu. Itu memang saya nggak itu ambil videonya itu sahabat-sahabat, karena nggak bisa kata kameraman nggak kuat katanya, karena kita tuh membawa persiapan untuk dalam perjalanan itu selalu membawa ini mesti madu dan yang lain-lain untuk menjaga diri kita di perjalanan itu. Jadi nggak usah di video katanya. Alhamdulillah dengan perjalanan itu memang banyak banget rintangannya, kita sampai dalam tujuannya. Tetapi kita nggak harus percaya dengan ya percaya tidak percaya, tapi tetap kita percaya dengan kuasa Allah ya. Kita mohon dengan perlindungannya, terutama dengan yang Maha Kuasa, karena Maha Kuasa itu yang menciptakan kita gitu. Tapi dalam arti itu hanya saya itu penasaran aja gitu. Mau nggak bisa sih aku bisa itu bertemu dengan Bunda Ratu, dengan sosok Bunda Ratu yang katanya yang diagung-agungkan para spiritual, bisa membantu para spiritual gitu. Alhamdulillah bisa ternyata. Tapi memang banyak godaannya dan rintangannya. Alhamdulillah ternyata ada suara azan. Sahabat-sahabat, sebelum saya lanjut ini bercerita tentang kejadian kemarin. Ini ada madu seperti biasa, madu hitam, kuning dan yang lain-lainnya, madu serbuk ajaib, garam asma dan garam bisa langsung pesan ke WA saya langsung. Ini 300.000 dapat 7 ini sangatlah bermanfaat bagi tubuh kita sehari-hari ini sahabat-sahabat. Kalau seandainya sahabat-sahabat beli bijian ini seperti madu ini lebih mahal, makanya kita ini belinya harus 300.000 tuh dapat 7, 400.000 dapat 8. Sahabat-sahabat yang ada di sini pasti sahabat-sahabat udah tahu kan ini apa fungsinya, apa minyak seperti minyak wangi-wangian untuk kita jualan di sini ada semua. Langsung kok WA saya ini 08, dicatatnya sahabat-sahabat, jangan sampai tidak dicatat WA saya ini 08 96 39 333 444. Triple itu tuh 3-nya 3 kali, 4-nya 3 kali sahabat-sahabat. Dan alhamdulillah ini kami selalu bawa
untuk jaga-jaga perjalanan waktu kita mau mau ke perjalanan kemana untuk melindungi kita dari perjalanan untuk kameramen dan yang lain-lain ya. Kadang kan saya itu berjalan sendiri. Kadang disuruh Cik Raden kamu ke sana, aku Cik Raden masih pada bepergian. Nah, saya ini selalu membawa ini untuk perlindungan diri. Tapi alhamdulillah sampai sekarang pun atas doa dan bimbingan Cik Raden ini aku alhamdulillah selamat sampai sekarang. Kalau seandainya aku memang seperti contoh seperti Mat Loreng yang sudah tiada itu, mungkin hidupku akan seperti itu kalau memang tidak bertobat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang akan ku jalani hidupku dengan yang baik, yang tujuannya pun untuk kebaikan kita semua. Untuk lanjut cerita ini sahabat-sahabat, aku akan cerita sedikit entah bagaimana selanjutnya ini para preman-preman atau siapa itu namanya preman. Aku belum pernah berjumpa dengan preman, sosok preman yang katanya punya bertato dan punya senjata itu katanya itu yang belum pernah aku bertemu dengan. Yang pernah ketemu sama Cik Raden. Cik Raden pernah bercerita dengan saya, hati-hati Mi, kata setiap perjalanan jangan sampai kamu tidak membawa ini obat-obatan peralatan ini, karena suatu saat pasti kamu akan berjumpa dengan preman itu. Dan ancam-ancaman si guru besarnya si Ki Jagat itu sangat bahaya. Kadang dia tuh muncul, kadang entah di mana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Iya, saya barusan lupa ketika saya diberikan gimana Cik Raden? Dari Pantai Selatan. Oh iya, kemarin Cik Raden dari Pantai Selatan, cuman betul. Kita berpisah itu ya Cik? Iya betul. Aku sampai dulu karena Cik Raden itu kemarin itu dari tempat Bangre. Iya. Nah, aku sana seduluan, Cik Raden itu menyusul. Betul. Iya. Aku bersama kameramen. Tapi alhamdulillahnya dalam perjalanan pun ini tidak ada halangan. Iya. Ya, karena kita selalu membawa ini, Cik. Betul. Untuk perlindungan diri kita. Ya, jadi saya juga sempat kaget ya ketika waktu saya pulang dari Pantai Selatan, di mana saya itu diikuti rupanya si preman, di mana si Damar ya. Ya. Damar itu saya baru sampai, tahu-tahu si Damar itu mengikuti perjalanan Cik Raden. Iya. Kebetulan saya sempat kaget apa maksudnya, bahkan dia selalu. Tapi nggak bawa guru besar ya si Ki Jagat itu? Cik? Nggak bawa dia. Nah, kemana ya sih itu? Dia tuh seperti emang kayaknya ya masuk keluar gitu. Iya. Seperti kayak jelangkung ya, masuk tak diundang, pulang tak diantar. Tapi kita harus tetap waspada Cik, itu betul, sangat bahaya. Benar. Tiba-tiba dia keluar terus ngeluarin apa lagi, dia tuh kita nggak tahu Cik, karena pikiran para preman-preman tuh pinter dan lebih licik dari yang ini lebih licik dari setan kalau aku ngomong itu Cik. Itu ya? Iya. Pastilah, karena mereka ini kalau saya lihat bukan hanya saja kita, bahkan seluruh tim, bahkan Bangre Lampung pun sudah ada ancaman yang sangat besar, karena seluruh yang dimiliki nggak jauh bedanya sama Cik Raden juga mau diambil paksa. Jadi bingung ya, mereka ini kan menanamkan kehausan keserakahan. Makanya saya karena sehubungan cuaca, suasananya seperti gelap-gelap mau hujan. Iya. Tadinya saya mau ke tempat Bangre Lampung ini ya. Sehubungan suasana hujan kita tunda karena jauh. Lagian juga jalannya begitu sangat-sangat mengerikan ya. Tapi yang pasti sahabat, terima kasih kalian sudah hadir, sudah mendukung, sudah menyupport.
Jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu ya, terutama dengan adanya channel Kanjeng Mimi ya. Ya. Kanjeng Mimi official apa Kanjeng Mimi aja? Kanjeng Mimi aja. Kanjeng Mimi aja ya, karena Kanjeng Mimi ini kepanjangan nanti kasih official gitu ya. Jadi dia ini boleh dikatakan sahabat-sahabat, memang mungkin kalian sudah menyimak, melihat, menonton ya dari awal sampai bagaimana perjalanannya. Memang tadinya memang dia itu tidak mau yang namanya menjalankan atau terjerumus di jalan yang nggak baik. Sehubungan dia ini terpancing, mudah dipercaya, pengaruhi, gendam lah ya. Saya pun mungkin kalian sudah lihat ketika waktu itu di mana Kanjeng Mimi ini digendam sama si waktu itu sama dibawa si Prabu ya, culik Prabu ya. Prabu. Nah, culik Prabu akhirnya memperdaya untuk supaya menipu saya, akhirnya sempat ketahuan ya, akhirnya nggak sampai dia lakukan, masih dilindungi Allah ya. Iya. Kalau tidak ya seperti nasibnya seperti mat orang itu, Ci. Betul. Nah, sehubungan kalau ingat seperti itu kayaknya udah kayaknya memang kalau memang memang udah takdirku seperti itu ya mau gimana lagi ya, Ci ya. Iya. Tapi alhamdulillah nggak sampai seperti itu gitu, Ci. Betul. Mengerikan kalau itu diceritain. Ya inilah sahabat ya, kita nggak tahu namanya perjalanan hidup, nggak tahu yang namanya dinamika hidup, kehidupan, di mana adanya sekarang ini boleh dikatakan perjalanan demi perjalanan yang perlu kami waspadai, perlu hati-hati. Tidak kami menganggap mereka itu musuh, tapi mereka sendiri menganggap kami ini seolah-olah kami menjadi penghalang, kami menjadi suatu acuan paling garda di depan, seolah-olah kami ini pahlawan kesiangan. Tidak seperti itu aslinya. Jadi saya, Banggai Lampung, bahkan semua tim, bagaimana caranya dengan adanya kezoliman di muka bumi ini, itulah yang harus kami berantas, itulah yang kami harus lakukan, itulah yang harus kami berikan suatu bahasanya tindakan-tindakan. Makanya kami harus waspada ya. Iya benar. Iya Ci, kemarin tuh Ci Radi kan pernah cerita tempat Banggai, ketemu lah sama preman siapa yang namanya itu yang bertato itu Ci. Ya. Dia nggak mau menyebutkan namanya, dia masih rahasia katanya, nggak perlu kau tahu katanya, apa urusan kau katanya kan. Tapi dia membawa pusaka yang sangat ini katanya Ci, mengerikan Ci. Betul, luar biasa dia mungkin dengan kesombongan dia itu benar-benar seolah-olah gimana ya, jadi paling jago, paling hebat, paling kuat lah ya. Jadi makanya juga kita sempat bingung waktu itu ya. Bingung kenapa di mana ada insiden seperti itu tuh kami tidak habis pikir ya, tak habis pikir ketika kejadian-kejadian itu seolah-olah akan membahayakan. Ternyata memang kenyataan seperti itu. Nah jadi sahabat-sahabat ya, bukan nggak mau kita lanjutkan juga ini live streaming, sehubungan kita saya bilang tadi itu cuacanya memang hujan, tidak baik-baik. Mungkin kita cari tempat yang lain ya. Kita cepat lain-lain. Tapi sepertinya nggak jadi ya. Iya. Digeser dulu nih. Geser dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kalau yang kehendak kuasa yang udah sudah menghendaki tidak tahu ya. Tidak tahu kita. Kita hanya bermohon dan berdoa saja. Nah jadi sahabat-sahabat, yang pasti di sini Ci Raden selalu mengatakan kepada sahabat-sahabat, intinya dengan adanya ancaman-ancaman seperti ini tidaklah kami diam begitu saja. Kami sudah mempersiapkan diri. Jangan sampai kami lengah, jangan sampai kami tergoda, terpancing, terhasut sama gerombolan-gerombolan mereka, karena mereka ini sudah dikatakan, boleh dikatakan jahat, benar-benar jahat ya. Bukan hanya saja harta yang kami miliki, bahkan seluruh nyawa taruhannya pun sudah mereka targetkan, bahwasanya satu demi satu kami ini mau ditumbangkan sama si Raja Preman dan Bos Preman ini ya. Oleh karena itu sahabat, mohon dukungannya, pantau terus, jangan sekalian sampai ketinggalan tontonan-tontonan kami. Mungkin inilah salah satu yang kami hadapi untuk menguji kesabaran, untuk menguji rasa keyakinan kita, di mana adanya sepak terjang yang akan mereka lakukan ini mudah-mudahan
kita selalu berdoa, mudah-mudahan ini ada suatu jalan, mudah-mudahan saya bersama Bari Lampung jangan sampai yang namanya terjadi insiden-insiden yang tidak kita inginkan ya. Benar sih. Karena kenapa? Ya disitulah salah satu kehidupan demi kehidupan yang tidak bisa kita hindari, mau tak mau kita hadapi. Karena permasalahan itu tidak selesai yang namanya dengan otot ya. Artinya tetap dengan pembicaraan, penyampaian daripada apa yang kita interaksikan kepada mereka, mudah-mudahan mereka bisa menerima. Bahkan kita berdoa kepada Allah tidak pernah yang namanya luput Dari kesalahan Iya. manusia itu sih. ya, namanya manusia itu pasti ada kesalahan. Tapi ini Ya. luar biasa ya, Iya. sangat luar biasa karena ancamannya sangat luar biasa. Karena selama yang kami hadapi ini benar-benar bukan orang sembarangan ya. Iya benar sih. Ya orang sakti, orang hebat. Disepelekan. Ya nggak bisa disepelekan karena mereka memang Tapi sudah ada sesuatu yang mereka itu apa? Sembunyikan tuh. Itu sih, entah Gitu apa ya? itu sih ya. kita bagaimana kalau ke Pondok Ajang? Hujan Hah? nanti. Ya di sana. Hujan nanti. Hmm? Masuk kemana-mana itu. Basah Apa? semua kalau di situ. sih. Sana? Iya. Jadi berhubung ini nggak bisa dihindari sahabat ya, hujan ya. Iya. Sebenarnya kita mau jalan sebenarnya. Iya. Mau tempat Bang Eri juga tuh Iya. kan cuacanya. Cuacanya seperti ini. udah hujan duluan ya. Iya. Jadi nanti kita lanjut lagi Iya sih. karena kita mau meneruskan perjalanan ini karena cuacanya hujan. Ya kita tutup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu nggak jadi hujan loh kayaknya.